sahabat hidup, senang sekali hari ini saya Jenny Tan, kita ketemu di program baru Organik Hidup. Sebuah program persembahan dari Yayasan Hidup Katolik. Nah, di program ini berisi tentang informasi mengenai gerakan organis hidup. Juga kita akan memperkenalkan produk baru nih, produk yang pastinya bagus sekali, produk organik hidup. Saya udah gak sabar nih, saya mau nanya dengan dokter, seorang pakar nutrisi. Halo dok, apa kabar? Baik-baik Mbak Jenny. Sehat ya dok ya? Sehat-sehat, Puji Tuhan. Dok, kalau aku ke supermarket nih, ngeliat banyak yang dijual sayur-sayur tuh ada yang labelnya organik gitu ya, ada yang enggak. Dan harganya itu lebih mahal dok yang organik. Nah saya mau nanya nih, kenapa kita itu perlu memilih yang organik itu dok, yang kelihatannya kok lebih mahal gitu loh? Menurut saya perlu sekali makan organik. Karena di mata saya organik itu adalah yang terbaik. Mari kita sekarang bahas dari sisi yang semua orang tahu deh. Kalau misalnya orang ditanyakan, organik itu apa sih? Apa yang kamu tahu dari organik? Pasti dia jawabnya, kebanyakan orang menjawab no pestisida, no pupuk kimia. Ya memang benar, itu benar, tetapi bukan cuma itu saja. Nah, dengan tidak adanya pupuk kimia dan pestisida itu saja sendiri sudah otomatis bisa bikin makanan kita lebih sehat kan? Iya. Jadinya kalau kita makan nggak ada toksin, nggak ada kimia-kimia yang berbahaya gitu, yang tidak perlu untuk badan kita. Jadi kita tidak usah makan, gitu kan? Jadinya badan kita lebih sehat, dan kata Pak Dar tadi juga bilang lingkungan lebih sehat, dan juga lebih sehat untuk para petaninya. Kalau yang saya tahu dari penelitian adalah banyak petani konvensional yang bukan organik ya, mereka juga keracunan pestisida. Jadi petaninya juga pada sakit. Nah, jadi kan itu juga tidak baik ya, kita juga nggak mau petani kita sakit. Nah, dari tanah yang tadi tidak ada pestisidanya, tidak ada kimianya itu, nah di tanah itu jadinya kaya akan vitamin, mineral, mikroba dan micronutrients yang badan kita butuhkan gitu. Jadinya kalau misalnya kita cek lab nih, cek lab di dokter-dokter anti-aging dan lain-lain, pada manusia modern seperti kita ini ya, sekarang ini banyak sekali yang kekurangan micronutrients. Kekurangan micronutrients. Jadinya kalau cek lab biasa nggak bisa kelihatan. Cuman jadinya orang ini gampang sakit. Orang ini tiba-tiba muncul penyakit-penyakit yang dahulu kala tahun 70-an tuh nggak ada. Tiba-tiba kayak sekarang autoimun lah, apalah segala macam. Itu juga kebanyakan karena kekurangan micronutrients. Nah, itu kenapa? Ya karena itu tadi di tanahnya yang kita makan, misalnya kita makan sayur, ya kan, dari tanah yang banyak pestisidanya, sudah kosong, tanahnya nggak udah ada nutrisinya lagi. Jadi kita mau makan apa? Jadi sebenarnya makanan yang kita makan itu kadar nutrisinya itu udah menurun sekali gitu. Jadi ya nggak sehat kan buat kita juga. Nah tadi kan saya juga bilang selain tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, ada lagi nih, ya, yang lebih hebat lagi nih. Ini jurus pamungkasnya nih. Ini harus diingat bahwa makanan yang paling sehat, yang paling baik itu adalah yang tumbuh di tanah yang sehat juga. Jadinya udah nggak ada yang bisa nandingin lagi nih. Kalau tanah organis yang masih sehat, tanamannya tumbuh, kalau kita makan itu kita bisa dapat namanya enzim pangkal. Enzim pangkal itu apa sih? Enzim pangkal itu adalah enzim yang belum specialized, masih general, masih umum. Kalau kita tahu di badan kita, itu semua proses badan kita, metabolisme itu semuanya harus ada enzim. Enzim itu adalah pencepat, katalisator semua proses badan kita. Nah, nanti kalau kita makan makanan organik ini, ada enzim pangkalnya kan yang kita konsumsi, nanti sama badan kita akan diubah menjadi enzim yang kita perlu. Enzim pencernaan, enzim pernapasan, untuk otot, untuk apa. Otomatis kalau kita makan makanan organik, badan kita tuh jadinya lebih normal semua sistem kerjanya. Jadinya peradangan jadi turun, ya kan? Karena juga tadi nggak ada toksin, nggak ada apa, enzimnya semuanya baik. Lalu juga tidak gampang kena penyakit, dan jadi kita juga tidak menimbulkan penyakit sendiri dari badan kita. Begitu. Jadi itulah, ngelihat dua tadi aja, menurut saya udah perlu banget lah makan organik. Apalagi kalau kita lihat alasan-alasan yang lainnya gitu. Jadi
butuh banget badan kita itu enzim tangkal yang tadi ya dok, sebagai antibodi lah itu ya. Kalau misalnya di yang lain nggak ada, Iya betul. itunya. Kalau nggak tanahnya nggak sehat nggak ada jadinya. Oke. Wah, semakin menarik nih dok. Aku semakin penasaran lagi nih ya. Manfaat apa lagi dok? Apalagi dari makan organik ini? Oke. Jadinya kita juga harus diingat nih, yang tadi karena tanahnya semua sehat segala, jadi makanan organik itu nutrisinya kaya sekali kan, kaya nutrisi. Jadinya kalau misalnya kita bayangin ya, misalnya kita setiap hari kita kenyang nih makan 1 mangkok sayur-sayuran atau salad gitu ya, makan sayur organik 1 mangkok gitu. Nutrisinya dapat, kita juga kenyang. Iya. Nah, tapi penelitian menunjukkan bahwa nutrisi di makanan yang bukan organik itu bisa menurun. Itu menurun karena tadi ya tanahnya nggak sehat tadi segala macam, bisa sampai menurun 50%. Jadi kalau kita biasa makan sayur organik 1 mangkok, ini kita mesti makan 2 mangkok misalnya. Oke. Begah nggak jadinya? Ya kan? Jadi manusia tidak diciptakan untuk itu sih. Mungkin awal-awalnya bisa semangat, tapi lama-lama kan juga kenyang ya, nggak mungkin makan sayur segitu banyaknya juga. Nah, jadinya kalau misalnya tadi pada awal Mbak Yeni bilang sayur organik lebih mahal, ya menurut saya nggak juga, karena jadinya 1:2 ya akhirnya jadi impas-impas aja kan ya menurut saya. Jadi karena organik ini memang lebih unggul dalam segi nutrisi. Lalu juga manfaat yang paling hebat yang bisa didapatkan oleh makan sayur organik ini, makan makanan organik ini adalah pada pasien-pasien atau penderita penyakit. Misalnya pada pasien kanker, pada pasien dengan autoimun, pada orang-orang berkebutuhan khusus yang sekarang ini juga semakin banyak ya, 3 ini ya. Nah, banyak penelitian dan banyak testimoni dari pasien-pasien tersebut, mereka mengalami improvement yang signifikan dengan beralih ke diet organik. Mereka tuh biasanya jadi minum jus banyak, minum organik segala macam, makan di jus, sayur, buah semuanya di jus, dan akhirnya mereka bisa sembuh, mereka bisa improve paling enggak gitu kan. Nah, jadinya kita sekarang imagine skenario kedua nih ya, skenario kedua. Ada seorang pasien kanker sedang kemoterapi, misalnya sedang kemoterapi. Kalau kita dengar kata kemoterapi, pasti udah badannya nggak enak, mulutnya kering, nafsu makannya nggak sama sekali nggak ada ya, jadi nggak bisa makan. Nah, untuk pasien-pasien dengan keadaan seperti ini, paling tepat adalah makan organik. Masuk sedikit aja, nutrisinya dapat, ya kan? Jadinya akhirnya dia jadi bisa semangat lagi, bisa ada energi, dan juga nggak kalah menarik adalah organik yang benar ini pasti rasanya lebih enak karena makanan ini jadi ada jiwanya dari tanah tadi dan segalanya. Lalu jadinya mereka juga bisa lebih nafsu makan, kan? Nah, kalau tadi pada pasien kanker, pada pasien autoimun dan yang sudah sakit bisa lebih baik dan bisa lebih sembuh. Coba dibayangkan kalau kita berikan ke yang masih sehat, yang sudah sehat. Nih, skenario ketiga ya, skenario ketiga. Ada seorang ibu, ya, seorang wanita lah. Dia baru menikah, dia berencana mau punya anak, lalu dia makan organik. Ya, dia full dietnya semuanya organik. Lalu dia hamil, dia menyusui, lalu anaknya juga makan organik. Wouldn't that be so perfect ya? Itu sempurna sekali menurut saya. Jadi kemungkinannya timbul penyakit-penyakit itu jadi dikurangi sekali dengan makan makanan organik ini, gitu. Menarik sekali, baru tahu nih saya dok, biasanya kita kan asal makan, asal kenyang. Yang penting 3 kali sehari udah makan, tapi nggak tahu yang dimakan apa ya. Jadi sebenarnya yang wajib harus makan organik ini siapa dok jadinya? Oke, yang wajib makan organik ya, itu adalah yang tadi saya sebutkan semuanya. Pasien kanker, pasien dengan autoimun, orang-orang berkebutuhan khusus, lalu ibu yang hamil, menyusui, anak-anak, balita gitu, menurut saya itu semuanya wajib. Nah, kalau itu wajib, kemudian yang lain-lain bagaimana dok? Yang masih sehat, kita-kita nih yang tidak sakit bagaimana? Kalau yang tadi wajib, yang lainnya harus Mbak. Harus, jadinya wajib sama harus ya, sama aja sih menurut saya. Benar. Jadinya karena menurut saya ini juga merupakan suatu tanggung jawab kita ya untuk bait Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, dan juga untuk lingkungan kita seperti yang tadi Pak Dan bilang. Jadinya ayolah, menurut saya kita sama-sama pindah ke yang lebih sehat, gitu kan? Dan juga, tapi juga pindahnya juga jangan
setengah-setengah, nanti juga jadi percuma. Kita semuanya pindah ke yang full organik, dan organiknya yang bagaimana? Organiknya yang benar, dan juga dari sumber yang terpercaya. Jadi harus kita cari yang benar-benar nih organik gitu. Supaya kita ini bisa lebih sehat. Kalau yang sakit aja harus makan organik supaya cepat sembuh. Apalagi kita yang hari-hari ini banyak virus di mana-mana. Kita harus super menjaga ya kesehatan kita. Pak Daniel, apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat Mbak Yani. Yes, terlihat Pak begitu sehat dan semangat pagi ini. Betul. Hari ini begitu semangat ya. Oke, saya mau nanya nih Pak, latar belakang dari munculnya produk organik hidup ini sebenarnya apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Yani. Jadi pada homili Bapak Kardinal dalam rangka hari ulang tahun Majalah Hidup yang ke-75, beliau mengatakan bahwa kita semua umat harus terlibat aktif untuk merawat dan mengembangkan hidup atau majalah hidup ini yang nantinya membawa umat kepada sang kehidupan, yaitu Allah sendiri. Nah, Hidup atau Yayasan Hidup Katolik yang biasa orang kenal dengan Majalah Hidup, kami merupakan media pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Kami adalah lembaga pelayanan yang melayani umat. Sebelumnya sudah kita kenal dengan pelayanan kami dari menghadirkan informasi-informasi yang berhubungan dengan ajaran Katolik dan hal-hal yang seputaran gereja. Dari pesan Bapak Kardinal tersebut, kami ingin mengambil langkah nyata yang tadi kita biasa kami sebut dengan memberikan asupan rohani begitu ya. Nah, kami ingin mengambil langkah nyata. Langkah nyatanya berupa apa? Yaitu dengan menghadirkan produk-produk organik yang mana itu merupakan asupan jasmani. Selain itu juga ada keresahan dari kami atas kualitas dan mutu dari produk-produk yang dimakan oleh atau dikonsumsi oleh umat gitu, yang kami rasa makin hari kualitasnya semakin menurun. Nah, kami merasa terpanggil begitu untuk memberikan pelayanan nyata kepada umat dalam bentuk memberikan asupan jasmani tadi ya. Maka lahirlah gerakan organik hidup ini. Oke, kalau tadi filosofi dari produknya, sekarang filosofi gerakannya ini apa Pak? Yang mendasari adalah bahwa kami ingin mengajak umat untuk melakukan pertobatan ekologis dengan merawat alam ciptaannya. Jadi mulai dari tanahnya, tanaman, air, dan segala macam yang berhubungan dengan manusia. Begitu. Pertobatan ekologis. Duh, menarik sekali Pak. Saya nggak sabar Pak, pengen tahu nih produknya itu yang seperti apa sih Pak, produk organik hidup? Ya, kami juga sudah membawa contoh-contoh produknya Bu Yani. Nanti kita akan saksikan, saya juga sediakan di sana ada produk-produknya berupa beras, kemudian ada sayur, buah, kemudian ada ikan, ayam, telur, dan beberapa produk turunan lainnya. Oke, bisa kita lihat Pak? Boleh, silakan, mari. Nah, ini dia ya Pak ya produk yang tadi kita omongin ya tentang produk dari organik hidup. Betul, inilah yang tadi kami sampaikan Mbak Yani terkait dengan produk-produk organik. Ada sayur mayur, buah, kemudian juga ayam, ikan, telur, termasuk juga di dalamnya beras gitu. Dan kita juga tidak hanya sayur mayur dan produk-produk organik lainnya, juga ada produk-produk turunan lainnya. Ada tahu, kemudian nanti juga ada kecap, tempe, dan lain sebagainya begitu. Ya Pak ya. Nah, kenapa Pak kita harus pilih produk organik yang ini nih, organik hidup? Kenapa Pak? Ya, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa ada produk-produk organik di luar sana yang bisa kita katakan tidak bertanggung jawab. Belum tentu organik ya Pak ya? Betul. Nah, kami Hidup atau Majalah Hidup memberikan jaminan kualitas
produk-produk organik yang baik. 100% kita kelola secara organis. Kemudian juga yang membedakan dari yang lain adalah ada doa dan berkat di setiap produknya. Ada doa dan berkat di Betul. setiap produk yang akan kita konsumsi ini. Betul, Menarik. betul. Selain itu juga sahabat hidup yang mengkonsumsi nantinya produk-produk organik hidup ini secara langsung ikut dalam program Bela Rasa. Berbela rasa dengan siapa? Dengan alam dan manusia. Ada tanah, air, kemudian tumbuhan, dan lain sebagainya, termasuk juga para petani. Sehingga para petani juga, khususnya petani organik ya, juga termotivasi, punya semangat tersendiri untuk lebih maju dan berkembang. Begitu. Oke, menarik. Kita harus aksi nyata nih. Bela rasa untuk alam dan juga sesama ya Pak. Betul. Langsung Pak, cara mendapatkan produk-produk ini gimana Pak? Baik, cara mendapatkannya nanti sahabat hidup dapat menghubungi rekan kami untuk melakukan pemesanan di nomor-nomor berikut yang tersedia di bawah ini. Dan juga selain itu nanti kalau ada sahabat hidup ingin menanyakan terkait hal-hal teknis, misalkan terkait kandungan, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, vitamin, komposisi, dan lain sebagainya, silahkan menghubungi tim teknis kami. Ada nomor yang tersedia juga di bawah. Ingin berkonsultasi kira-kira ketersediaan produknya seperti apa, juga silahkan berkonsultasi dengan nomor-nomor yang ada di bawah ini. Oke, jadi lengkap, nanti bisa tahu menunya ada apa aja, Betul. harganya berapa ya Pak. Betul. Wih, menarik sekali kalau kita sudah tahu ada produk yang harganya jujur, kualitasnya jujur. Kita tidak usah ragu-ragu lagi, langsung yuk beralih ke produk organik hidup sekarang juga. Hubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini supaya kita bisa tahu menu apa saja sih yang ada di organik hidup, juga harganya, dan kita bisa berlangganan, ada paket-paket sehat juga yang disediakan. Oke, dan kita mau balik lagi Pak Daniel bareng dengan narasumber yang lain. Yuk. Wah, sudah lengkap sekali informasi hari ini mengenai gerakan organis hidup, juga produk organik hidup yang benar-benar organik. Jadi jangan ragu-ragu lagi, yuk kita sama-sama langsung harus nih, wajib ya, beralih ke produk organik yang benar-benar sejati, benar-benar organik ya. Tadi sudah tahu ya cara mendapatkan produk-produk ini di mana. Langsung bisa dihubungi nomor-nomor yang ada di layar ini. Dan jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk share channel Hidup TV ini supaya kita semua selalu mendapatkan update dari program organik hidup ya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Dokter, terima kasih Pak Daniel, juga terima kasih sudah berbagi untuk kita semua bagaimana kita harus lebih baik, lebih sehat, lebih care ya dengan sesama dan juga lingkungan sekitar kita. Kita ketemu lagi sahabat hidup di episode yang selanjutnya. Selalu sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati.